Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Lalaka'i, Hibatullah bin Zaid Al-Lalaka'i, wafat tahun 408 Hijriah atau bertepatan dengan 1027 Masehi. Beliau adalah seorang ulama di kota Baghdad. Beliau telah meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari, beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, lahir tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Beliau berkata, "Aku telah menemui lebih dari 1000 orang ahli ilmu dari penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, dan Mesir. Aku menjumpai mereka dari putaran masa berganti masa, kemudian masa berganti masa yang lain, namun setelah 46 tahun, kebanyakan mereka telah mengungsi." Ini bisa jadi karena stabilitas politik yang tidak menentu saat itu. Kata beliau, "Aku menemui penduduk Syam sebanyak 2 kali, Basrah 4 kali, dan dalam beberapa tahun. Di Hijaz selama 6 tahun. Di kota Baghdad inilah Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal." Disebutkan Imam Bukhari telah melakukan perjalanan ilmiah, rihlatul ilmiah, dengan menempuh jarak sekitar 14 km di berbagai negara. Kemudian bagaimanakah akidah Imam Bukhari? Kata beliau, "Saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka, yakni lebih dari 1000 guru, berselisih terhadap perkara-perkara akidah di bawah ini. Yang pertama, sesungguhnya agama adalah ucapan dan perbuatan. Yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang ketiga, mereka tidak mengkafirkan pada seorang pun dari ahli kiblat karena perbuatan dosa." Ahli kiblat yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin dan mukminin yang telah bersyahadat dan menjalankan salat menghadap ke kiblat. Beliau menukil ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni manakala dia disekutukan, dan akan mengampuni pada dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang dia kehendaki. Yang keempat, kata beliau, "Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang kelima, dan mereka melarang perbuatan bid'ah, yakni sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang keenam, dan mereka mengajak untuk menetapi pada apa-apa, yakni agama yang telah ditetapi oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Yang ketujuh, tidak mencabut perkara ketaatan dari pemiliknya. Beliau mengutip hadis, "Salasu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslim abadan." Ada 3 perkara yang tidak akan dikhianati oleh hati seorang mukmin selama-lamanya. Pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah semata. Wa munasahatu ulatil amri, dan kemudian menasihati kepada pemerintah, waluzumul jamaah, dan menjaga persatuan, tidak memberontak. Kemudian fa inna da'watahum tuhaitu min waraihim, sesungguhnya ajakan pada luzumul jamaah, menjaga persatuan kaum muslimin, akan menjadi pagar yang melindungi dari arah belakang mereka, artinya mencegah musuh yang akan masuk ke dalam barisan mereka. Rawi Imam Ahmad dari Zaid bin Sabit. Kemudian dikuatkan dengan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian dalam catatan Imam Bukhari, kita ketahui hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah pertama, mulai dari Al-Amin bin Harun Ar-Rasyid, kemudian Ma'mun, kemudian Mu'tasim Billah, dan kemudian di masa Al-Wasik Billah, umur beliau saat itu 38 tahun, dan di masa inilah Imam Bukhari menyelesaikan kitab sahihnya. Dengan demikian, kita tidak menemukan catatan bahwa Imam Bukhari memiliki pemikiran atau akidah baiat-baiat istisnaiyah atau baiat-baiat yang tersembunyi di balik penguasa muslim yang sah. Dan dalam catatan sejarah, sebelum berdirinya kekhalifahan Abbasiyah,
Wilayah Khurasan yang meliputi Bukhara, Samarkand, Uzbekistan dan lain-lain adalah pusat propaganda persiapan penggulingan kekuasaan kekhalifahan Muawiyah. Karena memang penduduk Khurasan termasuk penduduk yang mana mereka saat itu merasa dizolimi oleh kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian kedelapan, mereka tidak berpendapat bolehnya pertumpahan darah di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan Imam Bukhari ini kita nukil dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalaka'i yang mana sanadnya sampai kepada Imam Bukhari. Wallahu taala alam.